Sambutlah. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang Allah telah limpahkan kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya untuk kita semuanya bersama keluarga. Allah jaga kesehatan kita, Allah karuniakan keafiatan bagi kita, Allah limpahkan keberkahan bagi kita dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan bahasan kita sebelumnya berkaitan dengan tema sambutlah kemurahan Allah atas karunia-Nya berupa amalan yang ganjarannya berlipat ganda. Dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditunjukkan amal-amal yang relatif ringan bila dikerjakan, tetapi Allah dengan kemurahannya mengaruniakan pahala atau ganjaran yang sangat besar. Dalam bahasan kita yang lalu, di antara yang sudah kita sebutkan adalah yang tercantum dalam Al-Quran adalah malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Pada malam Lailatul Qadar lebih baik amalan itu dari 1000 bulan. Bila malam itu seseorang mukmin ya beramal soleh, semisal dia sholat malam, maka dia dianggap sholat malam selama 83 tahun 4 bulan. Padahal amalannya cuma semalam. Kalau malam itu dia bersedekah, bertepatan malam Lailatul Qadar, dia dianggap bersedekah setiap malam selama 83 tahun 4 bulan atau setara dengan 1000 bulan, itu yang dimaksud. Apapun kebaikan pada malam itu Allah lipat gandakan pahalanya seperti dia mengerjakan amalan yang sama setiap malamnya, tidak pernah putus selama 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Ringan hanya satu malam, tapi ganjarannya tercatat dengan pahala mengerjakan amalan yang sama selama 83 tahun 4 bulan. Inilah yang oleh para ulama dinamakan al-a'mal mudha'afah, amal-amal yang pahalanya berlipat ganda. Dalam bahasan yang lalu bagian pertama telah kita uraikan contoh atau amal-amal tersebut sesuai dengan dalil yang disampaikan baik tercantum dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama malam Lailatul Qadar, sebagaimana tadi saya sebutkan, mencari ilmu atau menuntut ilmu, mendalami ilmu, ya disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Siapa yang mempelajari ilmu satu tema lebih baik pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, itu ganjaran yang besar. Kalau kita melakukan sholat sunnah 1000 rakaat itu amat berat. Tapi dengan menuntut ilmu satu tema seperti insya Allah pada pagi hari ini kita satu tema, udah lebih pahalanya dari 1000 rakaat sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, kemarin sudah kita bahas memberi manfaat pada sesama, itu juga mendapatkan ganjaran besar. Memberi pinjaman bagi yang membutuhkan,
memperbanyak sholat di Masjid Nabawi di Madinah, juga Masjidil Haram di Mekah. Pahalanya seperti 100.000 kali sholat. Jadi kalau kita sholat 5 waktu sehari, berarti kita seperti sholat 5 waktu 100.000 hari. Kalau 4 hari berarti 400.000 hari. 400.000 hari untuk sholat kita di Masjidil Haram 4 hari. 400.000 hari Bapak Ibu kita bagi saja waktu 1 tahun dalam harinya 365, maka ketemu angka 1095 tahun. Hanya sholat di Masjidil Haram 4 hari, kita seperti mendapat pahala orang yang sholat selama 1095 tahun. Nah, inilah ganjaran besar yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Kemudian berakhlak mulia dengan sesama. Nilai pahalanya seperti orang yang memperbanyak puasa sunnah dan sholat sunnah. Kemudian sholat berjamaah isya dan subuh, seperti dia melaksanakan sholat malam setengah malam untuk sholat isya dan seluruh malamnya saat sholat subuh berjamaah. Kemudian bekerja dengan kesungguhan, mendapatkan rizki yang halal untuk menghidupi keluarga, menghidupi anak-anak, orang tua. Itu pahalanya seperti jihad fisabilillah. Kemudian memohonkan ampun untuk orang lain, itu juga ganjarannya besar. Kemudian puasa sunnah, menghadiri pemakaman, memberi makan orang miskin, menjenguk orang sakit, ini juga amal-amal yang besar pahalanya. Puasa sunnah Syawal 6 hari saja, seperti puasa 1 tahun. Sedekah dalam berbagai bentuk, semua aktivitas kita bisa bernilai sedekah bila kita niatkan untuk kebaikan. Kemudian menanam pohon, menanam tanaman, membaca Al-Quran. 1 malam kita membaca Quran 100 ayat, nilainya sama dengan kita sholat qiyamul lail semalam suntuk. Itu hanya 100 ayat dan ayatnya bebas, bisa kita pilih. Kemudian yang terakhir, yang ke-15, kemarin sudah kita bahas, sholat duha, nilai pahalanya seperti bersedekah di hari itu 360 kali. Bersedekah di hari itu 360 kali, dengan itulah pahala sholat duha 2 rakaat. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan bahasan tentang dalil dari hadis atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang besarnya pahala pada amal-amal tertentu sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi bagian yang ke-16, beberapa kalimat zikir tertentu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan memiliki ganjaran yang besar. Di antaranya dalam hadis Bukhari Muslim berikut ini, Nabi SAW menjelaskan ada 2 kalimat ringan diucapkan, yakni ringan dizikirkan oleh lisan, tetapi berat dalam timbangan pahalanya di hari kiamat, dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yaitu kalimat zikirnya Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Ini adalah kalimat zikir yang Nabi ajarkan, yang Nabi kabarkan bahwa pahalanya memberatkan timbangan. Juga dalam hadis yang lain tentang kalimat zikir yang insya Allah telah kita amalkan dalam keseharian kita ketika kita keluar dari rumah. Disebutkan oleh Nabi SAW,
Jika seseorang keluar dari rumahnya lalu membaca kalimat zikir, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Maka sungguh kamu telah diberi petunjuk oleh Allah, ini malaikat yang menyeru. Kamu telah diberi petunjuk oleh Allah, dicukupkan dalam keperluanmu, dijaga dari semua keburukan, sehingga setan-setan pun tidak bisa mendekatinya. Setan yang lain berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kamu bisa mencelakakannya? Seorang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dicukupkan Allah dan dijaga Allah. Nah, ini manfaat ganjaran yang Allah karuniakan kepada hambanya yang saat keluar rumah melafadzkan kalimat zikir Bismillahirrahmanirrahim. Juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Nabi SAW juga mengajarkan kalimat zikir. Dalam hadis ini diceritakan bahwa suatu hari Nabi keluar ke masjid, saat itu istrinya sedang di rumah, dia di sajadah bersiap untuk sholat subuh. Nabi keluar sholat di masjid. Kemudian Nabi pulang, istri beliau masih di sajadah itu. Kemudian Nabi bertanya, apakah engkau masih dalam posisi yang sama seperti aku meninggalkan engkau di waktu subuh tadi? Istri beliau mengatakan iya. Kemudian Nabi bersabda, saya melafadzkan 4 kalimat sebanyak 3 kali setelah saya meninggalkan engkau tadi. Jika hal itu ditimbang terhadap semua yang telah engkau baca sejak pagi tadi, niscaya akan lebih berat pahalanya. Kita bisa bayangkan lafaz zikir dari setelah subuh sampai waktu syuruk hampir 1,5 jam. Kalau istrinya melafadzkan berbagai bentuk zikir, kata Nabi, pahalanya tenggelam oleh bacaan zikir yang Nabi ajarkan, yaitu Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Mari Bapak Ibu kita ikuti lafaz ini sebagai bagian latihan kita untuk mengamalkannya di pagi hari setelah sholat subuh atau di waktu duha dengan kalimat zikir 3 kali yang dicontohkan Nabi. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Nah, 3 kali kita baca menenggelamkan lafaz-lafaz bacaan lafaz zikir yang lainnya. Ini diantara yang ditoladankan Nabi SAW, diberitahukan oleh Nabi tentang lafaz zikir yang ganjarannya besar. Selanjutnya pada poin ke-17 terkait dengan amal yang pahalanya besar, yaitu mensupport kebaikan. Karena dengan support kebaikan pada orang lain, pahala itu terus mengalir selama kebaikan itu ditegakkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Man yasfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha, wa man yasfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflu minha, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Barang siapa yang memberikan pertolongan yang baik, mensupport dengan kebaikan pada orang lain, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Nah, lebih lanjut Nabi SAW menjelaskan kemanfaatan ini bahkan terus mengalir walau
orang yang memberikan manfaat, mensupport kebaikan, mensupport kemanfaatan pada sesama itu telah meninggal, pahalanya tetap mengalir selama kemanfaatannya itu tetap terwujud. Seperti dicontohkan oleh Nabi dengan rinci, contoh-contoh orang yang memberi manfaat, yang kemanfaatannya bisa bertahan terwujud, padahal yang memberi manfaat tersebut telah meninggal dunia. Pahala tetap terkirim kepadanya. Yang pertama Nabi sebutkan orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua orang yang mengalirkan sungai. Yang ketiga orang yang membuat sumur. Selama sumur itu termanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, untuk mandi, untuk berwudu, untuk cuci pakaian, untuk membersihkan pakaian. Itu semua adalah amal-amal kemanfaatan. Maka orang yang pertama menyiapkan, memfasilitasi sumur tersebut terus mendapatkan aliran pahalanya. Kemudian orang yang menanam pohon kurma, pohon-pohon yang lain. Alhamdulillah di era sekarang ternyata hasil penelitian menunjukkan kemanfaatan pohon bukan saja menjadi naungan bagi orang yang terkena terik matahari, bukan saja mendapatkan buah dari pohon itu. Ternyata setiap hari pohon itu menghasilkan oksigen, bahan utama bagi manusia di sekitarnya untuk bernafas, dan menyerap karbon dioksida yang menjadi racun. Jadi diserap karbon dioksida dan di pohon, dengan pohon tersebut mensuplai kembali oksigennya yang menjadi bahan utama untuk pernafasan manusia. Maka siapa yang menanam pohon, dia memfasilitasi, mensupport kebaikan itu. Orang yang membangun masjid, kemudian orang yang berbagi Al-Quran. Imam Ibnu Rajab menyampaikan, aku berharap walau aku sedang tertidur, pahala membaca Quran tetap mengalir kepadaku. Ketika ditanyakan bagaimana bisa terjadi demikian, bukankah Allah akan memberikan ganjaran pahala orang yang mengamalkan kebaikan dan orang yang mensupportnya? Aku berbagi Al-Quran kepada orang yang aku tahu dia rajin membacanya di malam hari. Maka aku berharap saat aku tidur, dia tetap membaca Quran mushafku itu, dan walaupun aku tidur akan tetap mengalir pahala membaca Quran. Allah hanya copy paste pahala amal kebaikan itu diberikan kepada yang mensupportnya. Kemudian yang ketujuh, orang yang meninggalkan anak yang senantiasa memohon ampun untuknya setelah ia wafat. Nah, pembinaan terhadap anak, menjadikan anak yang soleh dan soleha, itu juga karya investasi besar. Yang amal kebaikan anak-anak itu di copy paste pahalanya dikirimkan juga kepadanya. Nah, itu diantara kemanfaatan supporting pada kebaikan. Kemudian yang ke-18, sholat sunnah suruh. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk sambil berzikir kepada Allah sampai waktu suruk, yakni matahari terbit, lewat sedikit setelah matahari jelas kemunculannya, lalu dia sholat 2 rakaat, maka baginya seperti ibadah jelek ya. sama seperti ibadah haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna. Nah, ini di antara amal-amal yang ditunjukkan oleh Nabi, amal yang relatif ringan tetapi pahalanya sangat besar. Yang berikutnya, yang ke-19, melaksanakan umroh pada bulan Ramadan. Dalilnya hadis Imam Bukhari berikut, umroh di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku, yakni bersama Nabi SAW.
Nabi berhaji sekali yang dikenal dengan haji wada. Siapa yang umroh di bulan Ramadan bukan saja dapat pahala haji, tapi Nabi sebutkan seperti haji bersamaku bersama Nabi SAW. Tentu lebih besar lagi ganjaran dan pahala. Berikutnya yang ke-20, menjadi tukang azan. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang mengumandangkan azan akan diampuni dosanya sepanjang suaranya terdengar, yakni seluas area di mana suara azan itu terdengar. Dan juga baginya pahala orang yang sholat bersamanya, yang karena suara azan itu kemudian orang itu sholat, tergerak sholat, maka pahalanya di copy paste dikirimkan kepada si tukang azan. Nah, ini diantara ganjaran besar dari amalan azan, ya. Demikian juga menjawab azan. Nabi SAW bersabda yang artinya, katakanlah seperti yang dikatakan oleh muazin. Jadi ketika muazin menyebut Allahu Akbar, kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Dan seterusnya. Katakan seperti yang dikatakan oleh muazin, bila kamu sudah selesai, bermohonlah kepada Allah, niscaya Dia akan memberimu. Itulah salah satu momen wasilah untuk terkabulnya doa adalah setelah menjawab azan dari imam yang mengumandangkan azan. Dia mendapatkan pengabulan doa, wasilah untuk diterimanya doa-doa. Di samping doa yang diajarkan Nabi, doa sesudah azan, ya. Kita bisa tambahkan dengan bahasa kita sendiri, doa kita sendiri, karena saat itulah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu, hendaknya berada di shaf pertama, mengupayakan untuk hadir dalam sholat berjamaah di shaf terdepan. Karena Nabi SAW menyampaikan, Rasulullah memintakan ampun kepada Allah bagi orang yang berada di shaf yang pertama sampai 3 kali. Ya Allah, ampunilah umatku yang berada di shaf pertama dalam sholat berjamaah mereka. Itu sampai diulang 3 kali, sedangkan shaf kedua 1 kali. Artinya lebih utama di shaf pertama karena mendapat doa dari Nabi sampai diulang 3 kali. Kemudian dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah dan malaikatnya membacakan salawat kepada orang yang ada di shaf pertama. Subhanallah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya. Allah dan para malaikat bersalawat pada Nabi. Dalam hadis Imam Ahmad ini, Nabi menyampaikan Allah dan malaikatnya membacakan salawat untuk orang yang ada di shaf pertama. Jadi ketika kita berada di shaf pertama, kita dapat salawat dari Allah dan para malaikat. Ini ganjaran dan keutamaan terkait dengan amal berada di shaf pertama dalam sholat. Upayakan kita bisa maju ke depan. Kemudian yang ke-23, sholat di Masjid Quba. Saat kita berkunjung ke Madinah, kita insya Allah akan melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, barang siapa yang bersuci, yakni berwudu dari rumahnya atau tempat tinggalnya, dalam hal ini mungkin kita di hotel, kita berwudu dari tempat tinggal kita di hotel, kemudian ia datang mengunjungi Masjid Quba, lalu sholat di dalamnya, maka baginya seperti pahala umroh. Ya, sholat 2 rakaat saja pahalanya seperti umroh.
bila dia memenuhi apa yang disebutkan oleh Nabi, berwuduknya dari hotel tempat tinggalnya, kemudian sampai di Masjid Kuba dia sholat 2 rakaat. Apakah sholatnya di situ tahiyatul masjid atau kalau pagi bisa sholat duha. Kemudian amal berikutnya istighfar anak untuk orang tuanya. Oleh karenanya kita semua pasti bagian dari seorang anak dari ayah dan bunda. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam sabdanya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat seorang hamba yang soleh ke dalam surga. Ada hamba yang diangkat oleh Allah ke dalam surga dalam tingkatan yang tinggi. Kemudian hamba itu berkata, wahai Tuhanku, dari mana aku mendapatkan hal ini? Karena setelah dihitung sebenarnya pahalanya saat itu biasa-biasa saja. Ya, tetapi oleh Allah diberikan ganjaran yang besar di surganya itu, di derajat yang tinggi. Maka dia terkejut dan kaget, dari mana ya Allah saya dapat hal ini? Maka Allah menjawab dengan istighfar yang dimintakan oleh anakmu. Ini karena istighfar yang selalu dimintakan oleh anak-anakmu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shahira. Itu doa yang diajarkan, ya Allah aku mohon ampun. Mohon ampun juga untuk kedua orang tuaku yang telah membesarkanku dan kasih sayang di masa kecil. Nah, ini doa permohonan ampun untuk kedua orang tua, Bapak Ibu, jangan kita tinggalkan. Kita sisipkan dalam doa selesai sholat kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shahira. Nah, itu keutamaan berdoa untuk kedua orang tua. Kemudian yang berikutnya menggembirakan sesama. Dalam kitab Qomitut Tughyan, Imam Nawawi menyebutkan sebuah riwayat tentang seorang hamba yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah secara menyeluruh. Ini dikabarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bertanya, wahai Jibril, apa karena sholatnya? Jibril menjawab, bukan. Apa karena puasanya? Malaikat Jibril menjawab, bukan. Apa karena hajinya? Malaikat Jibril juga menjawab, bukan. Akan tetapi karena suatu amalan membahagiakan orang lain. Nah, yang dimaksud membahagiakan orang lain dalam hadis yang dikunukil oleh Imam Nawawi ini disebutkan, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi ketika Nabi bertanya, kenapa Allah sampai mengampuni dosanya secara menyeluruh? Malaikat Jibril menjawab, karena ia membahagiakan anak kecil. Suatu ketika ia pulang dari bepergian, kemudian ia memasuki rumahnya dan ia disambut oleh anaknya yang masih kecil. Lalu ia memberikan buah tangan untuknya dan membuat sang buah hati si anak itu gembira. Kegembiraan anak inilah yang mengakibatkan ia memperoleh kafaratuz dzunub, pengampunan yang menyeluruh dari dosa-dosa. Menggembirakan anak sendiri saja sudah sedemikian besarnya, apalagi membahagiakan orang lain. Ini diantara amal yang berpahala besar, membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan kebahagiaan dan kegembiraan dalam hati saudaranya yang muslim saat di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan malaikat yang akan menolak seluruh musibah dari orang itu, yang akan menimpa musibah kepada orang itu. Ketika hari kiamat sudah tiba, malaikat itu terus akan mengawalnya menjadi sahabat sejatinya. Ketika terjadi sesuatu yang mengerikan yang dijalani oleh hamba itu, maka malaikat itu berkata, jangan takut. Lalu dia
bertanya, orang itu bertanya, siapa engkau? Malaikat itu yang diperintahkan Allah mengawal hambanya itu berkata, aku adalah kebahagiaan dan kegembiraan yang kau berikan pada saudaramu yang muslim waktu di dunia. Kebahagiaan dan kegembiraan ini yang kita berikan pada orang lain akan Allah wujudkan berupa ganjaran pengawalan para malaikat, ya, yang pasti itu adalah satu pengawalan yang sangat hebat kita rasakan. Itu nikmat besar dari Allah ketika kita dikawal malaikat. Dan pengawalan malaikat ini terwujud bila kita menggembirakan orang lain. Sekali lagi, barang siapa yang memberikan kebahagiaan dan kegembiraan dalam hati saudaranya yang muslim saat di dunia, maka Allah akan menciptakan malaikat yang akan menolak seluruh musibah pada orang itu. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Ini juga amal yang ganjarannya besar. Nabi menyebutkan dalam hadisnya, sesungguhnya bila aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk memenuhi satu hajatnya, lebih saya cintai daripada saya beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Effort iktikaf, jangankan Masjid Nabawi, di masjid sekitar kita saja sudah berat kalau sampai 1 bulan. Ya. Tapi dengan kita memenuhi kebutuhan saudara kita, maka itu satu amalan yang besar pahalanya senilai dengan beriktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Nah, secara praktek pernah dicontohkan oleh Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW. Ketika suatu saat di bulan Ramadan, Abu Hurairah sedang beriktikaf di 10 malam terakhir. Di hari-hari pertama dia melihat ada seorang sahabat yang duduk termenung saja. Maka Abu Hurairah menegurnya, "Wahai sahabatku, aku perhatikan dari tadi engkau hanya termenung di tiang masjid ini." Kemudian sahabatnya itu berkata kepada Abu Hurairah, "Benar wahai Abu Hurairah, aku berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan makanan bagi istri dan anak-anakku saat aku tinggal dengan amal iktikaf ini." Maka Abu Hurairah menawarkan, "Kalau begitu ayo ikut ke rumah saya akan bawakan bekal makanan untuk keluargamu. Kemudian setelah kita datangi keluargamu, kita serahkan itu makanan, kita balik lagi ke masjid." Sahabat Abu Hurairah tadi menyampaikan, apakah kita membatalkan iktikaf kita? Abu Hurairah menjawab, tidak. Insya Allah aku pernah mendapatkan pesan dari Nabi SAW yang Abu Hurairah menjelaskan hadis ini. Bila aku berjalan dengan saudaramu muslim untuk memenuhi suatu hajat, lebih saya sukai, berarti lebih besar pahalanya daripada saya beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Inilah beraktivitas memenuhi kebutuhan orang lain. Ini sama. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu adalah amal silaturahmi atau silaturahim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahimnya. Bila kita menunaikan silaturahim, insya Allah rizki kita dilapangkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karenanya mari kita sambut apa yang Nabi sampaikan ini dengan amal kita bersilaturahim. Dalam hadis yang lain, silaturahim berakhlak mulia dan ramah pada tetangga, dapat mendirikan kabilah dan menambah umur. Tunggu. Ya, menambah umur itu bagian dari amal silaturahim dan akhlak mulia ketika kita berjumpa dengan sesama.
Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di antara amal mudha'afah yang pahalanya dilipat gandakan adalah berhias dengan beberapa adab pada hari Jumat, yakni ketika akan melaksanakan sholat Jumat. Disebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian ia berangkat ke masjid lebih di awal waktu, sehingga mendapatkan khutbah pertama, yakni khotib belum naik mimbar, dia sudah datang ke masjidnya, sudah berada di masjid sebelum khotib naik mimbar. Ini termasuk adab ketika berjumat. Sekali lagi, barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebelum berangkat ke masjid, dia mandi dahulu. Kemudian berangkat di awal waktu, mendapatkan khutbah pertama, berjalan kaki, tidak berkendaraan, mendekat kepada imam, yakni masuk di shaf paling depan yang dia bisa jangkau, kemudian mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, konsentrasi mendengarkan khutbah, maka baginya setiap langkahnya bagaikan amalan setahun dari pahala puasa dan sholat taraweh. Nah, seperti dia mendapatkan pahala puasa dan tarawehnya selama setahun. Padahal amalnya mandi pagi menjelang hari Jumat, sebelum dia datang ke masjid, mandi sunnah. Kemudian dia berangkat lebih awal sehingga masih bisa mendengar khotib pertama kali menyampaikan Assalamualaikum, kita sudah dalam masjid. Kemudian kita mendekat ke shaf paling depan, mendengarkan khutbah dengan seksama, maka itu pahalanya seperti kita puasa dan taraweh dalam satu tahun. Ini di antara amal yang besar ganjarannya yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang berikutnya ke-29, memberikan makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Nah, berkaitan dengan hal ini disampaikan seorang ulama terdahulu menyampaikan, aku berharap kemarin mendapatkan pahala puasa 100 orang yang berpuasa. Ketika ditanyakan kepada beliau bagaimana bisa, beliau menyampaikan, ya, saya kemarin berpuasa, saya berharap puasa saya diterima, saya dapat pahala 1 orang berpuasa. Tapi sore harinya aku siapkan makanan buka bagi orang yang berpuasa dan aku bagikan padanya, maka aku berharap mendapatkan 99 pahala orang yang berpuasa. Ketika ditanyakan pada beliau bagaimana bisa, beliau menukilkan hadis Imam Tirmizi Ibnu Majah berikut, barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka baginya seperti pahalanya, seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa itu. Di copy paste saja, tanpa ada pengurangan. Inilah karunia Allah bagi sebagian hamba-hambanya, yakni dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW, yang memberikan makanan buka sama nilainya dengan dia berpuasa itu sendiri. Yang berikutnya, yang ke-30, mengulang-ulang bacaan beberapa surat di dalam Al-Quran. Karena ada beberapa hadis Nabi yang menyebutkan ganjaran bacaan pada ayat-ayat tertentu atau surat-surat tertentu. Di antaranya surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran, dan surat Al-Falaq sama dengan seperempat Al-Quran. Siapa yang baca Al-Fatihah maka dia mendapat ganjaran, membaca Al-Ikhlas, dia seperti mendapatkan pahala sepertiga Al-Quran. Dia membaca sepertiga Al-Quran. Nah, itu dalam hadis. Berikutnya, setengah dari Al-Quran ada sebuah surat yang jumlah ayatnya 30 buah.
surat itu dapat memberikan syafaat kepada seorang jikalau ia membacanya sehingga orang itu diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, yakni surat Al-Mulk. Nah, itu di antara ayat Quran yang disebutkan secara khusus ada ganjaran yang besar yang Allah siapkan, yaitu memberikan hak syafaat bagi pembacanya surat Al-Mulk ini. Dan dijamin juga ya bila membacanya sebelum tidur, maka ia kalaupun seorang itu meninggal dijamin dia husnul khatimah dengan bacaan sebelum tidurnya surat Al-Mulk. Bapak Ibu sekalian, itulah 30 macam amal-amal yang secara khusus disebutkan oleh Nabi SAW atau beberapa tercantum dalam Al-Quran, lipatan pahala yang Allah besarkan bagi orang-orang yang mengerjakannya. Dan kita tentu sangat berkebutuhan untuk meraih pahala yang banyak itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Thaha, derajat orang beriman itu memang berbeda-beda sesuai dengan kadar pahala yang bisa mereka raih. Semakin besar pahala, semakin tinggi kedudukannya dalam derajat di surganya. Oleh karenanya marilah kita bersungguh-sungguh menanam amal-amal kebaikan yang berpahala besar agar kita sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Thaha. Wa may ya'tihi mu'minan qad amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul ula jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat-derajat yang tinggi, yaitu surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itu adalah balasan bagi orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Nah, ini bersungguh-sungguh beramal soleh, menyambut amal-amal yang Nabi telah tentukan sebagai amal-amal yang ganjarannya besar. Maka kita berharap dengannya akan memperoleh kelak derajat-derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Bapak Ibu yang dapat disampaikan pada kesempatan kajian pagi hari ini. Masih melanjutkan bahasan yang lalu tentang amal-amal yang produktif, amal-amal yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal amalannya sendiri relatif lebih ringan. Saya akan reviewkan kembali yang kemarin sudah kita bahas tentang ganjaran malam Lailatul Qadar, ganjaran menuntut ilmu, ganjaran memberi manfaat pada sesama, ganjaran memberi pinjaman bagi yang membutuhkan, memperbanyak sholat di Haramain, pahala bagi yang berakhlak mulia, ganjaran bagi orang yang sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, ganjaran bagi orang yang memohonkan ampun bagi orang mukmin, ganjaran puasa sunnah, menghadiri pemakaman, memberi makanan orang miskin dan menjenguk orang sakit, ganjaran bagi mereka yang puasa sunnah Syawal, ganjaran bagi mereka yang sedekah dalam berbagai bentuknya, bisa berzikir, mendamaikan orang, itu semua adalah sedekah. Kemudian menanam pohon atau tanaman, membaca Al-Quran, serta sholat duha. Ini diantara amal yang kita sebutkan berlipat ganda pada bahasan sebelumnya, dan pada hari ini kita mendalami kembali dengan kalimat-kalimat zikir, kemudian mensupport kebaikan sesama, kemudian sholat sunnah suruh, melaksanakan umroh pada bulan Ramadan, kemudian menjadi tukang azan, menjawab azan, kemudian kita berada di shaf paling depan, sholat di Masjid Kuba, istighfar dari seorang anak untuk kedua orang tuanya,
kemudian beraktivitas memenuhi kebutuhan orang lain. Selanjutnya tadi silaturahim, berhias dengan beberapa adab sebelum hari Jumat, mandi di pagi hari, sholat sebelum sholat Jumat, hadir lebih awal. Nah, ini semua bagian dari amal-amal yang mudha'afah, pahalanya dilipat gandakan. Kemudian juga memberi makanan buka, mengulang-ulang beberapa surat dalam Al-Quran. Ada surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Baqarah, itu beberapa ayat yang kita mungkin hafal, kita bisa baca ulang-ulang. Seperti laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, yaitu bacaan dalam surat At-Taubah 128 129, dua ayat yang Nabi SAW menyampaikan, siapa yang membaca dua ayat ini di waktu pagi, maka seharian Allah jaga orang itu dari berbagai kesulitan dan musibah. Itu juga ganjaran disebutkan. Juga surat Al-Muluk tadi, bacaan Al-Quran khusus. Nah, itu Bapak Ibu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan memotivasi kita untuk selalu menyambut apa yang disebutkan Nabi dengan amal-amal kebaikan kita untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin didiskusikan, saya kembalikan kepada Bu Lili. Baik, Pak Ustadz, jazakallah khairan katsiro. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan Bu Gomba. Baik, Mbak Lili, matur nuwun. Bu Gomba saya panggil udah bahagia belum? Saya mau pahala Bu Gomba. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Farhat Umar kan materi hari ini, dan kepada jemaah Thayyibatora dan Alfat, selamat berjumpa kembali. Sudah lama agak tidak datang, mohon maaf. Sekarang udah nggak nahan kangennya, jadi balik lagi. Ustadz, Ya, silakan pertanyaan saya ya tentang timbangan ya Ustadz ya. Iya. Ini yang 1 sampai 30 itu adalah suatu perbuatan atau tindakan manusia yang istimewa ya Ustadz. Iya. Istilahnya tanpa itu pun ya tetap berjalan kehidupan kita dengan kebaikan dan keburukan. Dan kebaikan dan keburukan itu ada timbangannya. Nanti kalau sudah di alam barzah akan ditunjukkan bukunya. Baik kamu lebih sedikit, lebih banyak sedikit, buruk kamu lebih banyak atau lebih kurang sedikit. Apakah yang 30 tindakan itu ada hubungannya dengan itu? Ya, apakah dia ikut dihitung di situ? Atau yang 30 itu kalau dikerjakan sebagian, seperempat, 3/4 atau seluruhnya, itu adalah hadiah untuk yang timbangan itu. Maksud saya, ada hubungannya nggak dengan kebaikan dan kejahatan? Gitu, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Bu Gomba. Terima kasih, Ustaz. Jadi Allah telah tetapkan nanti di padang mahsyar itu ada hisab, yaumul hisab namanya, akan dimintai pertanggungjawab dan ditimbang di mizannya Allah. Ada mizan timbangan, yaitu ada tempat menimbang dosa dan ada tempat menimbang pahala. Nah, ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada seorang hamba atau setiap hamba manusia ini. Yang pertama, kemungkinannya dosanya lebih banyak dibanding pahalanya. Nah, dosa lebih banyak dibanding pahalanya. Bila dosanya lebih banyak dibanding pahalanya, maka dia akan
Kalau tidak mendapatkan syafaat, ya maka dia akan dimasukkan terlebih dahulu ke neraka bila dia beriman. Tetap dia di neraka kalau tidak dapat syafaat, tapi setelah dicuci sesuai dengan kadar kelebihan dosanya, baru dia masuk surga. Kemudian kemungkinan yang kedua, pahala dan dosanya impas. Benar-benar tidak ada kelebihan pahala. Satu zarah pun juga tidak ada kelebihan dosa, satu zarah pun. Benar-benar impas. Maka hamba yang impas semacam ini, maka dia akan menunggu terlebih dahulu sebelum masuk surga, yaitu di padang A'raf namanya, yang itu dijelaskan dalam surat Al-A'raf surat ke-7. Adanya orang-orang yang dia impas pahala dan dosanya sama, sehingga tidak masuk neraka karena tidak ada kelebihan dosa, juga belum bisa masuk surga kecuali atas rahmat Allah. Tapi rahmat Allah bagi dia yang dia pun tidak dapat syafaat, yaitu masuk surga, tetapi harus menunggu setengah hari akhirat, yaitu 500 tahun dulu di padang A'raf. Kalau dia tidak mendapat syafaat baik dari keluarga atau dari sahabat. Nah, sahabat itu saat di Yaumul Hisab itu benar-benar sangat dibutuhkan. Ya, dikisahkan oleh Nabi, ada seorang yang kelebihan dosa, dia minta izin kepada Allah, ya Allah, izinkan aku mencari sahabatku saat di dunia. Kemudian Allah izinkan dia mencari di padang mahsyar, saya jumpa dengan sahabatnya, kemudian menawarkan pada sahabatnya, maukah engkau menolongku? Sahabatnya itu menyambut, siap aku menolongmu. Apa yang kau ingin yang aku bisa tolong bagimu? Aku kelebihan dosa. Tutuplah dosaku dengan pahalamu. Kemudian sahabatnya itu pun bersedia menutup dosanya dengan memberikan syafaat tadi, menambah pahala baginya, memberikan sebagian pahalanya sehingga tertutup dan tertarik masuk surga juga. Nah, itu di antara keberkahan persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua di majelis ini istiqomah dengan kajian ini, insya Allah menjadi sahabat-sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kategori yang ketiga, kalau tadi yang impas, yang kedua, yang ketiga ada kelebihan pahala. Maka kata Nabi, walaupun dia kelebihan pahala satu zarah, plus pokoknya 1 poin saja, dia akan masuk surga. Nah, itu dijamin. Masuk surga kalau ada kelebihan pahala. Nah, posisi yang berikutnya disampaikan, di surga pun itu derajat hamba sesuai dengan kadar kelebihan pahalanya. Ya, ada yang mungkin kelebihannya sekian, berarti derajatnya masih di bawah. Kelebihannya lebih besar lagi, agak di atas. Kelebihannya jauh lebih besar lagi, tentu lebih besar di atas lagi. Nah, itu sesuai dengan kadar pahalanya. Oleh karenanya dikisahkan ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW tentang amal-amal orang terdahulu dan besarnya pahala mereka, Nabi khawatir terhadap umatnya. Ya, karena malaikat Jibril pernah menceritakan, menyampaikan, mengabarkan ada seorang hamba di masa lalu yang umurnya 500 tahun digunakan untuk ibadah di satu pulau. Dia terus beribadah di pulau itu 500 tahun. Ada Sam'un Al-Ghazi, seorang di masa lalu yang hidupnya digunakan untuk berjuang mempertahankan negerinya selama 83 tahun, ya, 83 tahun 4 bulan. Dia berjuang mempertahankan negerinya itu. Umur mereka dahulu panjang-panjang. Iya. Nabi Nuh 950 tahun, ya. Ada yang 500 tahun, 700. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW umurnya relatif lebih pendek, di bawah 100 tahun. Iya. Nah, Nabi khawatir umatnya nanti bersaing dengan umat-umat terdahulu yang umurnya panjang, yang mereka bertakwa.
Bagaimana kedudukan umatku? Disitulah kemudian Allah memberi apresiasi atas kekhawatiran Nabi ini pada umatnya. Allah berikan bonus-bonus dengan amal-amal yang bisa melampaui umur-umur yang panjang orang-orang terdahulu. Seperti Ah, contoh tadi, Alhamdulillah. ya, di samping amal-amal yang sudah rutin, Allah kasih bonus kalau orang itu beramal pada malam Lailatul Qadar. Dia bersedekah 1 juta misalnya pada malam Lailatul Qadar, maka dia dianggap bersedekah setiap malam sebanyak 1 juta selama 83 tahun tanpa berhenti setiap malamnya bersedekah 1 juta. Coba bayangkan Bu Mbak, ininya pahalanya berapa setiap malam. Kalau malam itu dia bertahajud, berarti dia selama 83 tahun mendapatkan pahala tahajudnya. Padahal cuma dikerjakan semalam. Itulah bonus-bonus besar untuk membesarkan pahala kita yang kelak menjadi penentu peringkat kita di surga. Nah, itu apa yang dikabarkan Nabi dengan hadis-hadis tadi. Selain hal-hal yang pokok, untuk yang pokok Allah menyebutkan dalam Al-Quran yang kemarin sudah kita juga dalam pekan yang lalu kita sampaikan. Amal-amal pokok yang kalau kita kerjakan itu Allah besarkan pahalanya. Yang pertama, zikrullah. Jangan lupa zikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Ya, zikir kepada Allah tidak harus di atas sajadah saja. Di jalan bisa zikir. Ya. Yang penting jangan di kamar mandi. Ya, tapi di jalan bisa, saat keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Di jalan melihat pemandangan indah subhanallah. Ya, melihat alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Nah, itu bisa kita iringkan dalam aktivitas kita. Kemudian tadi bersedekah itu tidak harus sekedar dengan harta. Berkata-kata baik, seperti tadi Bu Lili ingin berniat menggembirakan Bu Gomba dengan kata-kata sambutannya. Itu termasuk sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berkata-kata baik sedekah. Mendamaikan orang yang berselisih sedekah. Nah, mengambil kotoran di jalan, ya, ada kulit pisang kita pinggirkan, ada duri kita buang ke tempat sampah. Jangan kamu anggap remeh. Karena seorang ulama menyampaikan boleh jadi amal seseorang menyisihkan duri di jalan, dia mendapatkan pahala menyelamatkan manusia, seluruh manusia di muka bumi. Coba hanya amalannya mengambil duri atau kaca mungkin sekarang ya, yang ada di jalan, atau kulit pisang yang di tengah jalan. Ketika ditanya bagaimana bisa, kok pahalanya begitu besar hanya mengambil kulit pisang atau duri di jalan? Beliau kemudian menyampaikan, dalam takdir ada takdir mu'allaq, takdir mubram. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah, ada takdir yang tidak bisa berubah. Nah, takdir mu'allaq itu yang bisa berubah. Di Lauhul Mahfuz ada si X namanya. Dia dalam takdir catatan di Lauhul Mahfuz, dia melewati satu jalan yang pada jalan itu dia akan terpeleset kulit pisang, dia jatuh terpelanting jatuhnya menyebabkan kepalanya kena lantai, meninggal. Nah, itu di Lauhul Mahfuz tercatat. Orang ini meninggal karena terpeleset kulit pisang. Ini bagian dari takdir mu'allaq. Artinya takdir yang Allah bisa intervensi berubah karena amalan seorang hamba. Nah, ada seorang hamba yang lebih dulu lewat jalan itu sebelum si X lewat. Kemudian si hamba tadi itu mengambil kulit pisang dibuang ke sampah. Yang di belakangnya ada si X lewat. Dalam takdirnya si X itu akan menginjak kulit pisang itu yang menyebabkan kematiannya.
Tapi karena kulit pisang itu sudah diangkat oleh orang yang lewat dahulu tadi, maka si ik terselamatkan. Maka orang yang mengambil kulit pisang itu mendapatkan pahala menyelamatkan nyawa seseorang. Dan amal menyelamatkan nyawa seorang, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, siapa yang menyelamatkan nyawa seseorang dari kematian, maka ia mendapat pahala seperti menyelamatkan manusia semuka bumi. Bayangkan menyelamatkan manusia semuka bumi, berapa besar pahalanya. Hanya dengan amalan menyisihkan kulit pisang dari jalan. Oleh karenanya, jangan kalian remehkan perbuatan-perbuatan apalagi yang disebutkan dalam dalil-dalil jelas tentang pahalanya. Seperti 30 yang kita sampaikan ini, Bu Gomba, kalau kita renungkan, insya Allah kita semua berkesempatan untuk meraih ganjaran besar itu. Ya. Sholat duha 2 rakaat, nilai pahalanya seperti bersedekah 1 hari 360 kali. Hanya 2 rakaat sholat duha, dan ini hanya dikaruniakan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah dengan amal-amal ini, selain amal-amal pokok tadi ya, zikrullah, kemudian jaga sholat 5 waktu, tunaikan zakat, baca Quran, ya, istiqomah baca Quran. Ini amal-amal pokok dan tidak soleh sendiri, itu yang disebutkan dalam surat Al-Hajj. Selalu menebarkan kebaikan, ya. Ngajak orang lain untuk selalu berbuat baik, maka ini amal-amal pokok yang disebutkan dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan ganjaran besar kepadanya di samping amal-amal lain yang tadi Nabi SAW sebutkan. Begitu Bu Gomba. Iya Ustadz, kalau begitu mohon maaf, orang jahat pun akan dapat masuk surga karena biar aja lah, aku kan ngerjain yang 30. Karena yang 30 itu way too far gitu loh Ustadz. Jadi kalau dia berbuat jahat-jahat yang sedikit yang biasa, yang bukan yang termasuk 30 kan kejahatan biasa. Bedanya adalah barangkali kejahatannya lebih besar setengah dari kebaikan ya. Misalnya 100 dengan jahat 100, ini kebaiknya 50. Tapi yang 30 itu kan udah gede banget. Jadi yang jahat itu otomatis ketutup Ustadz dengan yang 30 itu. Berarti semua orang masuk surga dong. Baik, ya. Kita baru membahas tentang amal-amal mudha'afah, amal-amal yang pahalanya besar. Kita nanti akan lanjutkan satu paket dengan bahasan ini, dosa-dosa yang kita harus khawatirkan. Ya. Dosa yang bisa bukan saja dicatat dosanya 1000 poin, tapi dosa itu bisa menghapus pahala. Itu yang perlu kita khawatirkan. Selain dosanya besar, bisa menghapus pahala. Sebagai contoh, dosa yang semacam ini adalah dosa pergi ke dukun. Ya, pergi ke dukun sekali, Allah hapuskan pahala sholat 5 waktumu selama 40 hari. Nah, jadi orang datang ke dukun, 40 hari sholat 5 waktunya dihapus pahalanya. Nah, itu contoh dosa yang bisa menghapuskan pahala besar. Dosanya besar. Juga yang kedua, hukukul walidain, durhaka pada kedua orang tua. Itu juga dosa besar yang bisa menghapuskan banyak pahala. Apalagi sampai kesirikan, ya. Kesirikan itu sudah menghapuskan semua pahalanya. Nah, juga dosa kezaliman pada orang banyak dengan satu amalan. Nah, itu hati-hati. Semisal, makanya diantaranya disebutkan
ada satu seperti di tanah air, ya. Di tanah air ini orang yang mau berkesempatan memimpin atau berkesempatan dia berkontribusi kepada bangsa, kepada rakyat, kepada masyarakat luas, kalau Wah, dia menanam satu kebaikan yang dapat manfaatnya 300 juta lebih, itu pun yang hidup bersemasa. Belum lagi kalau manfaatnya itu terus mengalir bagi anak cucu. Oleh karenanya para pahlawan seperti Pangeran Diponegoro, Cut Nyak ya, Imam Bonjol itu nggak terkira itu pahalanya. Karena perjuangan mereka dahulu yang menyebabkan akhirnya negeri kita merdeka, yang kemerdekaan itu dinikmati oleh jutaan manusia di tanah air kita. Yang dengan kemerdekaan itu dia bisa melaksanakan ibadah-ibadah kebaikan, ya. Maka semua di copy paste pahalanya diberikan kepada mereka para pejuang itu. Alangkah besarnya pahala mereka. Nah, tetapi jika dia berbuat keburukan untuk negeri yang dampak keburukannya juga berakibat kepada seluruh penduduk negeri, iya. A'udzubillahi min dzalik. Ya, nanti di padang mahsyar sebagaimana disebutkan Nabi, ada orang-orang yang bangkrut. Ditanyakan siapa ya Rasulullah orang yang bangkrut? Yaitu orang yang berbuat zalim kepada seseorang, dia cuma ngumpulin banyak pahala, tetapi dia banyak berbuat zalim pada sesama, yang kemudian dihadirkan semua di padang mahsyar. Mereka menuntut Allah berikan pahalanya diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau yang dizalimi 10, ya 10 orang dapat. Nah, kalau ini dizalimi bangsa Indonesia yang datang 300 juta lebih, Hmm, apa enggak bangkrut itu pahalanya? iya. Nah, disitulah kehati-hatian terhadap dosa-dosa yang juga bisa menghapuskan pahala. Jadi tadi kita berupaya untuk menambah pahala dengan amal-amal selain yang pokoknya, dengan amal-amal yang tadi berlipat ganda, dan kita juga seiring dengan itu harus menjaga jangan sampai berbuat kezaliman atau perbuatan dosa yang bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan yang banyak. Begitu Bu Gomba. Ya, matur nuwun Ustaz. Itu kan boleh dua pertanyaan. Yang kedua pendek sekali Ustaz. Silakan. Pendek banget kok. Cuma mau tanya. Suatu keotomatisan, suatu kebiasaan, kadang-kadang orang melakukan seret langsung melakukan. Apakah nilainya sama dengan orang yang mau melakukan kebaikan juga, tapi ya Allah dengan ini aku hendak berbuat baik. Nilainya lain ya Ustadz ya. Itu aja. Ya, baik. Yang pertama, kalau dilihat dari apakah nilainya sama, tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu diberi ganjaran sesuai dengan kadar niatnya. Ya, kalau dia melakukan otomatisasi nggak tahu bahwa itu sesuatu yang sebenarnya perintah Allah atau perintah Rasul, maka tentu berbeda pahalanya pada orang yang dia mengetahui ilmunya. Oh, ini perintah. Nah, Iya, iya, iya. tapi kita bersyukur kalau sebelum mengetahui ilmu, amalan itu sudah dikerjakan sebenarnya. Ya, semisal orang berkata-kata baik, selama ini sudah menjadi budaya yang bersangkutan. Sejak kecil terjaga berkata-kata baik, walaupun belum tahu bahwa ini ternyata perintah Allah di dalam Al-Quran. Ya. Nah, ketika dia baca Quran, ya Allah, alhamdulillah, wa syukurillah, ya Allah, engkau telah hadirkan aku bisa berkata-kata baik sebelum aku tahu ilmu ini. Nah, itu karunia besar dari Allah SWT. Ya. Iya. Begitu Bu Ya. Kompa. Inggih, matur nuwun Ustadz Farhat. Makasih Sama-sama. Mbak Lili. Makasih Makasih, Toibah. makasih Bu Gamba. Pak Ustadz, ada dari Bu Mila. Ya, Pada slide 18 tadi ada sholat syuruk. Itu kira-kira rentang waktunya dari jam berapa sampai dengan jam berapa? Terima kasih. baik, ya, terima kasih. Eh, Tentang sholat suruk itu dari
sholat subuh, ya setelah selesai sholat subuh itu bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa mendengarkan ceramah dan sebagainya, amal-amal kebaikan itu. Kemudian dia menunggu sampai matahari terbit, ya. Matahari terbit itu kalau saat sekarang misalnya kalau subuhnya jam 4.45, ya, jam 4.45 subuh. Kemudian sholat, dia nunggu sampai matahari terbit itu jam 6.05. Matahari terbit itu jam 6.05. Nah, pada saat matahari terbit, kita nunggu dulu sampai waktu syuruk, kira-kira 10 menit setelah matahari terbit. Kalau matahari terbit jam 6.05, berarti waktu syuruknya jam 6.15, kurang lebihnya, jam 6.15. Jam 6.15 baru kita sholat 2 rakaat, sholat syuruk itu. Begitu, Bu Mila dan silakan. Sudah cukup jelas ya, Pak Ustadz ya. Ya, Silakan Bu Mila kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Untuk yang lain silakan bila ada pertanyaan. Belum ada. Pak Buana, silakan Pak Buana. Pak Mbak Tuti, udah nyala. silakan. Mbak Tuti silakan. Pak Ustadz, saya mau Ya, meneruskan sholat syuruk itu saya baca tadi katanya harus dimulai dengan sholat subuhnya berjamaah, Pak Ustadz. Kalau baik, ya. berjamaah gimana? Ya, jadi tadi memang hadisnya begitu ya. Jadi sholat subuh berjamaah. Kemudian dia menunggu waktu syuruk itu dengan aktivitas-aktivitas tadi ya, bisa baca Quran, bisa berzikir ya, bisa mendengar ceramah, menggali ilmu, sampai waktu syuruk baru dia sholat 2 rakaat. Begitu Bu Tuti, betul itu. Sholatnya sendiri Pak Ustadz? Nah, kalau maksud sendiri di situ, makanya tadi dalam yang hadis yang sebelumnya, yang kemarin sudah kita sampaikan, hendaklah kita sholat subuh khususnya itu ngajak orang di rumah untuk berjamaah. Ya, ngajak, ada anak, ada orang yang pokoknya ada di rumah, siapa yang bisa kita ajak untuk nemenin kita berjamaah, gitu. Jadi harus berjamaah ya Pak Ustadz ya, Ya, sholat. bahkan kalau kita mau itu misalnya kita sudah sholat sendiri, kemudian ada keluarga yang mau sholat, kita bisa menemani, ya itu ganjarannya besar. Kita ikut sholat lagi dengan niat menemani orang itu untuk bisa berjamaah. Oke. Ya, Pak Begitu Ustadz. Bu Tuti. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Baik, masih ada lagi Bu Lili? Ada Pak. Ada Pak Saya- Ustadz. Silakan. Pak Pak Buana. Ustadz. Pak Buana, silakan Pak Buana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin dapat pahala dengan menyenangkan Bu Lili Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kalau Mbak Lili tadi ingin dapat pahala dengan menyenangkan Bu Gomba, saya ingin dengan menyenangkan Bu Lili. Grup ini Alhamdulillah. mantap banget sekali. Jadi pertanyaan saya juga sederhana Pak Ustadz. Tadi ada amalan yang kita sebaiknya mandi dulu saat sebelum berangkat sholat Jumat ya Pak Ustadz. Ya, betul. Nah, bagi kami yang katakanlah yang karyawan, kita kan Iya. mandi paginya itu di rumah Pak Ustadz. Ya, Jadi jauh sebelum sholat Jumat. betul. Nah, apakah dalam supaya mandi pagi yang biasa kita keseharian ini dianggap sebagai untuk meraih pahala untuk mandi Ya. sebelum sholat Jumat, bagaimana Pak Ustadz? Apakah ada Ya. doa niatnya dan segala macam? Terima kasih Pak Betul. Ustadz. Iya, terima kasih Pak Buana. Bisa dipakai mandi pagi hari di hari Jumat sebagai bagian dari pengamalan hadis tersebut, persiapan kita sholat Jumat. Saat mandi kita berniat, ya. Saya niat mandi sunnah sholat mengiringi hari Jumat, sholat Jumat itu. Jadi diniatkan saja.
Jadi tidak sekedar mandi saja tanpa niat, tapi niatkan bahwa ini saya nawaitul husla lis sholatil Jumat, untuk sholat Jumat. Ya, untuk niatkan saja Pak Buana. Insya Allah itu para ulama membahas semacam itu sudah masuk kategori yang memenuhi hadis Nabi SAW tadi. Begitu Kalau Pak Buana. kalau apa mandi paginya, misal kita lupa niatnya, tapi karena sudah keseharian kita lupa niat, itu bagaimana Pak Ustadz? Dianggap sebagai bagian sunnah yang disebutkan tadi bukan? Ya, memang seperti tadi nyambung ke pertanyaan Bu Gomba tadi ya. Memang ada dibedakan antara amal yang kebiasaan dengan amal yang diketahui dengan niat saat melakukannya. Ada perbedaan ya. Kita berharap walaupun para ulama membedakan itu dari sisi kalau niat umumnya dia tahu, secara umum dia tahu dia mandi, kalau semacam itu dinilai Pak dapat pahalanya. Tapi kalau dia tidak tahu sama sekali, dia melakukan itu, tidak ada motivasi ibadah khusus terkait dengan itu, tidak dapat. Jadi harus ada niatnya Pak Buana. Paling tidak diketahui bahwa saya mengamalkan mandi sholat Jumat di hari Jumat itu untuk beribadah, memenuhi perintah Allah dan Rasul. Oke, jadi harus ada niat ya Pak Ustadz ya. Iya, satu lagi Pak Ustadz. betul. Satu lagi terkait dengan ada Jumat. kesadaran ya, kesadaran walaupun tidak dalam konteks niat yang diucapkan. Tapi benar-benar sadar dia mandi ini, misalnya saat mandi, ini Jumat ya, udahlah mandi, tapi nggak disebut niat, tapi kesadaran bahwa dia mandinya untuk ibadah. Itu masuk kategori yang sudah diterima. Alhamdulillah. Pak Ustadz, satu lagi masih tentang Jumat. Apakah itu satu doa ininya pahalanya itu satu paket Pak Ustadz? Kita memakai wangi-wangian, lalu kemudian kita datang sebelum khotib naik mimbar dan segala macam. Itu satu amalan atau satu paket Jumat Pak Ustadz? Itu coba ini ya, kita hadisnya itu. Kalau saya ulang, barang siapa mandi di hari Jumat, paginya itu niatkan ibadah, kemudian berangkat di awal waktu, artinya sebelum khotib naik mimbar, sudah ada di masjid. Ya, sebelum khotib naik mimbar. Jadi khotib mengutang Assalamualaikum, itu dia sudah hadir di masjid. Kemudian dia mendengar khutbah dari khotib itu tanpa bicara, maka ia mendapatkan pahala amalan seperti puasa setahun bersama tarawehnya. Nah, ini amalan lengkapnya. Ya. Tapi kalau mandi Jumat, dia dapat pahala tersendiri karena mandinya. Ya. Ternyata terlambat masuk masjidnya, khutbah sudah berjalan, dia nggak dapat khutbah, nggak dapat pahala khusus sudah hadir sebelum khutbah. Ya, kemudian dia di belakang sibuk juga ada urusan HP, jadi tidak konsentrasi mendengarkan khutbah. Nah, dia cuma dapat pahala mandinya tadi, tidak mendapat pahala paket lengkap ini. Kalau lengkap paketnya dari mandi, datang lebih awal sebelum khotib naik mimbar, dia mendengarkan, konsentrasi khusus mendengarkan khutbah, maka dia mendapatkan tambahan pahalanya seperti puasa setahun bersama sholat tarawehnya. Oke, Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Lebih jelas. Sama-sama. Bu Lili, terima kasih atas amalannya Bu Lili. Terima kasih Pak Buana. Belum ada lagi Pak Ustadz, sudah jam 11.34. Baik, terima kasih Bu Lili atas pengingatannya jam 11:34. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, menyempurnakan bahasan kita pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu terkait dengan amal-amal yang Allah beri ganjaran besar walaupun amalnya sedikit lebih ringan. Kita sambut apa yang Allah anugerahkan ini sebagai bonus-bonus besar bagi kita umat Nabi Muhammad SAW.
Ya, kita bersemangat untuk mengamalkannya, meraih ganjaran-ganjaran besar dari Allah. Insya Allah pada bahasan berikutnya kita akan membahas berhati-hatilah dengan dosa-dosa yang bisa menenggelamkan pahalamu. Yang bisa menenggelamkan pahalamu, artinya menghapus pahalamu. Itu juga yang perlu juga kita pelajari agar kita bisa berhati-hati. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sama-sama. Wabillahi taufik wal hidayah. Sebelumnya, maaf sebentar. Yang tiga iya. Bapak Ibu sekalian, kita sebentar saya sisipkan doa untuk kedukaan dari Bu Gomba ya kemarin beberapa hari sebelumnya, kemarin tepatnya ya, beliau berduka dengan meninggalnya Kakanda Bu Gomba yang bernama Ibu Rino Armada Darmawan binti Cokro Suseno, itu Kakanda dari Bu Gomba yang beberapa hari kemarin meninggal dunia. Kita sama-sama doakan pada kesempatan yang baik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha wa adhilha bil jannah wa aidha min adabin nari wa adabil qabr. Ya Allah, ampuni atas hilaf salah dari almarhumah. Ya Allah, naungilah rahmatmu kepadanya, kasih sayangmu kepadanya. Maafkanlah segala hilaf dan salahnya. Tutupilah kekurangannya ya Allah. Ya Allah, muliakan arwahnya, luaskan alam kuburnya, dan ya Allah, masukkan beliau ke dalam surgamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas iringan doanya, semoga Allah kabulkan untuk Amin ya Allah. Matur Amin ya nuwun. Allah. ikut berduka Bu Gomba. Matur